Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adik-adik biar agak biasa disorong mana kemana ya, mana kemana. Sallu ala Muhammad. Ibu bisa maju ke depan sedikit biar yang di belakang itu gak ada sekan yang paling yang di luar biar agak masuk. Semua pada ke sini, jangan ada semua ke sini semua. Ada ke sini. Putar balik ya. Sallallahu ala mudah-mudahan semua yang hadir Allah kasih sehat afiat panjang umur. Mudah-mudahan yang hadir Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang tidak ada siksa setelahnya. Amin ya Rabbal. Sama-sama kita hormati segenap pengurus masjid, juga panitia yang luar biasa, semangat demi suksesnya acara pada malam hari ini, dan juga segenap para donatur yang telah menyumbangkan hartanya maupun tenaganya, pikirannya, waktunya. Mudah-mudahan kesemuanya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang menjadi sebab saya bisa datang ke tempat ini, Kakanda Bapak Haji Iwan, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat afiat, Allah luaskan rezekinya, Allah menjadikan anak keturunannya sholihin sholihat, kabul segala hajat dunia sampai dengan akhirat. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa segenap para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, para pemerintah juga hadir bersama kita dari
masih pada semangat semua. Luar biasa, ini iklannya kereta lewat. Oh, kereta lewat, luar biasa. Ini ibu-ibu yang ngomong saya doain lakinya kawin lagi. Oh, bapak semangat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini malam kita lagi merayakan tahun baru kita, masih momen tahun baru Islam. Ini yang harus lebih kita banggakan dan kita rayakan. Jangan kita ingatnya cuma tahun baru Masehi, tapi tahun baru Hijriah kita lupain. Berapa banyak di antara kita hafal tahun bulan-bulan Masehi, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Bahkan kalau disuruh mundur dari Desember sampai Januari pun kita bisa. Betul gak? Coba, banyak banget di antara kita yang kagak hafal, lupa-lupaan ketika disuruh sebutin nama-nama bulan Hijriah. Dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Ya, hafalin bulan-bulan Hijriah. Ini tahun Hijriah, tahun barunya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bareng-bareng kita sebutin bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang sambil garuk-garuk kepala, ada yang sambil nunduk-nunduk, ada yang sambil lihat-lihat genteng. Nggak ada genteng, awan indah banget ke biru. Pada keder nyebutin bulan-bulan Hijriah sampai belepotan. Ya Allah, ini masih pada semangat ini. Duduknya ada macam-macam tuh modelnya. Ada yang nyender sambil selonjoran, ada yang udah kakinya ke belakang-belakang, ya ada yang udah kerudungannya mencong-mencong. 40 tahun ke atas balsam keluar. Ya Allah, mudah-mudahan semua Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Ibu-ibu mau panjang umur mau sampai berapa tahun? Bingung. Saya tanya, ibu-ibu mau masuk surga? Mau sekarang apa nanti? Nanti aja ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Juga kita menyantuni anak yatim piatu yang insya Allah ini anak-anak yatim kita santunin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita dan menjadi sebab mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pernah bilang apa? Ana wa kafil yatim hakala. Aku sama orang yang nyantunin anak yatim kayak begini, dekat, mau dekat sama Nabi, dekat sama anak yatim, santun anak yatim. Walaupun kadang-kadang tuh anak yatim suka ngeselin, tapi gimana wajar. Dari kecil dia kehilangan abahnya, ada yang kehilangan ibunya. Ya Allah, kita nggak ngerasain apa yang dia rasain. Kita doain mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang salih-salihan. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad sangat cinta sama anak yatim. Hati-hati kita biar cinta sama anak yatim. Jangan sampai ada benci di dalam hati kita kepada anak yatim. Sebab Nabi Muhammad adalah anak yatim. Kalau kita benci sama anak yatim, berarti kita telah benci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ketika kita santunin anak yatim, jangan lupa juga sama orang tuanya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Habib Ali Al-Habsyi dalam maulidnya Siddiq Durab, wa huwa Abu Syafiqu, dan para janda. Kita santun anak yatim, jangan lupa juga kepada orang tuanya, kepada ibunya. Makanya ketika kita nyantun, kalau bisa jangan kedikitan nasinya, sebab pasti duitnya ada sedikit dimakan sama orang tuanya. Ya kesian. Kalau bisa ya 50 buat anaknya, 50 buat uminya, kayak begitu. Sebab Nabi Muhammad yang ngajarin kayak begitu. Jangan kita pilih-pilih. Giliran janda muda kita deketin, giliran yang
Jangan kita lupain. Ini tahun baru kita. Ini tahun baru kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, siapa yang pertama kali menetapkan 1 Muharram menjadi tahun baru kita sebagai orang Islam? Siapa? Yang pertama kali menetapkan 1 Muharram jadi tahun baru kita umat Islam adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Harus tahu. Kalau nomor punggung Cristiano Ronaldo aja pada hafal. Harus tahu. Ya Allah. Pantas kadang-kadang rezeki kita seret. Pantas kadang-kadang anak pada bandel. Pantas kadang-kadang masalah banyak. Pantas kadang-kadang kayaknya urusan kagak ada yang gol, nggak ada yang kabul, ada aja masalah. Sebab apa? Terlalu cueknya kita kepada syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau diperiksa semua, insya Allah KTP-nya Islam, betul apa enggak? Tapi kita nggak mau dong jadi Islam KTP. Kita maunya Islam yang hakikah, Islam yang betul-betul cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mencari ridhonya Allah, ridho kepada Allah, dan juga sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau yang pertama kali menetapkan 1 Muharram menjadi tahun baru kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kepemimpinan selanjutnya oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bulan Muharram, berarti kita ingat hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi, hijrahnya mereka para sahabat Nabi bukan sekedar hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bukan sekedar dari Mekah ke Madinah, melainkan hijrahnya mereka Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka korbankan seluruhnya jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad pernah ngabarin kepada kita, segala sesuatu tergantung niatnya. Dan Allah kasih balasan pahala kepada kita tergantung niat seseorang. Walaupun casingnya orang tersebut sedang ibadah, tapi berapa banyak orang ibadahnya bukan karena Allah, salatnya bukan karena Allah, puasanya bukan karena Allah, sedekahnya bukan karena Allah. Berapa banyak orang sedekah niatnya apa? Cuma pengen pamer, cuma pengen dipuji orang, cuma pengen dibilang dia adalah orang yang dermawan, sehingga apa yang dia keluarkan tidak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Maka niatkan yang baik-baik segala apapun yang kita kerjakan. Kalau ibadah aja bisa kosong melompong, gak ada pahala ketika kita salah niat. Akan tetapi perbuatan yang mubah bisa naik kelas menjadi sunnah, dapat pahala ketika kita berniat yang baik dan soleh. Contoh hal-hal yang mubah. Apa itu mubah? Yang apabila kita kerjakan ataupun kita tinggalkan tidak ada dosa maupun pahala. Kayak makan, minum, mandi, tidur, hal-hal mubah, betul gak? Tapi kalau kita niatkan niat yang soleh, kita niatkan niat yang baik, saya makan, saya minum, saya tidur, biar apa? Biar kuat saat ibadah, biar nggak ngantuk saat hadir majelis taklim. Ya. Saya mandi biar semangat ngajinya. Maka hal yang mubah tersebut, makanmu, minummu, tidurmu, ibadahmu dilipat gandain sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka kita diajarin agar kita senantiasa meluruskan kita punya niat. Kita berniat dari dalam hati kita.
bukan sekadar di lisan kita. Maka kita perbaiki kita punya hati. Hati kita yang banyak banget problemnya, hati kita yang banyak banget penyakitnya, hati kita yang banyak banget kotorannya. Maka jadikanlah hatimu bagaikan intan berlian, batu yang paling mahal, batu yang paling berharga, batu yang paling bernilai, batu yang paling mengkilau, tak pernah turun harganya, bahkan terus naik. Kalau hatimu bagaikan berlian, insya Allah menjadi hati-hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita punya hati yang gampang kesinggungan, yang gampang baperan, yang gampang emosian, yang gampang marah-marahan. Berapa banyak di antara kita gampang banget diomel dikit ngambek, ditegur dikit marah, diomongin dikit baper. Ya, kita nggak bisa menghindar dari omongan orang, tapi kita bisa menghindari kita punya mulut dari ngomongin orang. Jangan ngomongin orang mulu, capek ngomongin orang, ngomongin aja diri kita masing-masing. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka sahabat Nabi Muhammad luar biasa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang mendapatkan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan semuanya, dunia akhirat dia dapat. Tapi siapa orang yang hijrahnya cuma sekedar urusan dunia, hijrahnya cuma karena ingin menikah dengan seorang pria atau wanita, maka dia cuma sekedar mendapatkan hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Akhirnya apa? Berapa banyak ketika orang hijrahnya hijrahan. Kan ada main-mainan, ada mobil-mobilan, ada buah-buahan. Hijrah-hijrahan, bohong-bohongan, bukan karena Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Ketika dia kecewa sama satu makhluknya Allah, dia kecewa sama hambanya Allah, dia malah buat kecewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah cakep pakai kerudung, dibuka-buka kerudungnya. Udah cakep tutup aurat, dibuka-buka auratnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Atau ambil gambar orang tersebut, dia tidak lurus dalam niat hijrahnya. Kalau dia hijrahnya karena Allah, apapun yang terjadi dan menimpa dirinya tidak akan berubah keadaannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kecewa wajar, yang namanya sedih wajar. Kita manusia, kena musibah pasti sedih, pasti kecewa, pasti kesel, pasti gemes, pasti suka marah, pasti suka emosi. Tapi jangan jadikan itu malah menjauhkan diri kita dari Allah. Kalau kita ada masalah, kita selesaikan masalah kita. Jangan kita tambahkan. Kalau kita punya masalah, kita malah menjauh dari Allah, kita malah nambahin masalah dengan masalah sampai akhirnya keadaan yang udah keruh tambah keruh. La haula wala quwwata illa billah. Mereka para sahabat Nabi Muhammad hijrahnya dengan hati yang tulus, murni lillah wa fillah. Sampai di antara mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan tanahnya, mereka tinggalkan rumahnya, mereka tinggalkan apapun yang mereka miliki di kota Mekah karena tidak bisa mereka bawa ke kota Madinah. Sebab dulu mereka hijrahnya para sahabat Nabi Muhammad banyaknya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kenapa mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi? Bukan karena mereka takut, bukan karena mereka pengecut. Mereka para sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang punya jiwa besar, orang-orang yang punya semangat tinggi. Tapi mereka sembunyi-sembunyi seperti itu karena sifat hijrah mendadak tak memungkinkan mereka untuk membawa harta-harta mereka. Dan banyak di antara mereka yang hijrahnya bawa anak-anak kecil, ada orang tua. Kalau mereka terang-terangan nanti di tengah jalan dihadang, kalau kata orang sekarang dibegal sama orang-orang kafir Quraisy, bisa membahayakan diri mereka ataupun anak mereka atau orang tua mereka. Akhirnya hijrah nggak jadi, kecelakaan yang didapatkan. Maka mereka pada nurut sama Nabi Muhammad, hijrah. Banyak mereka sembunyi-sembunyi. Akhirnya tinggalin rumahnya, hartanya, semuanya demi Allah dan Rasul. Yang penting mereka nurut apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ada satu sahabat yang hijrahnya nggak sembunyi-sembunyi. Siapa itu?
Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan. Bahkan saat itu Sayyidina Umar bin Khattab keliling Ka'bah diumumin, siapa yang sudah siap anaknya menjadi yatim, siapa yang sudah siap istrinya menjadi janda, halangi saya dari hijrah. Gak ada satu pun di antara mereka orang-orang kafir Quraisy yang berani menghalangi Umar bin Khattab dari hijrah. Asadullah, singanya Allah, singanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, akhirnya orang-orang Quraisy itu melihat penduduk Madinah, penduduk Makkah berkurang. Sahabat-sahabatnya Muhammad banyak yang gak ada. Mereka akhirnya dengar kabar bahwa sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sebagian sudah hijrah ke Madinah. Takut orang-orang Quraisy. Kenapa takut? Mereka khawatir kalau sampai sahabatnya Muhammad dan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, nanti orang-orang Madinah jadi jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Sebab siapapun yang memandang Nabi Muhammad, siapapun yang melihat Rasulullah, dia bakal jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum bicara, belum ngomong, cuma senyum aja. Senyumin Nabi tahu semanis apa. Wa idza tabassama mithli hablil ghamam. Nabi Muhammad kalau udah senyum, senyumin Nabi selembut daripada embun pagi. Dan Nabi Muhammad adalah akhtarun nasi mutabassiman, orang yang paling banyak senyumnya. Sampai salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah, dia bilang apa? Mundu aslamtu marani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassiman. Setelah aku masuk Islam, belum pernah aku ketemu sama Rasulullah kecuali aku dapati wajahnya begitu berseri-seri dengan senyuman. Shallu ala Muhammad. Senyum. Kalau masih bisa senyum, kenapa cemberut? Cemberut mulu. Kasih duit cemberut, baru nikah cemberut, tetangga girang cemberut. Kesian orang yang punya hati hasut, tuh kesian. Tetangganya seneng dia kebakaran jenggot, tetangganya seneng itu jantungnya kayak mau copot. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Quraisy takut kalau penduduk Madinah pada jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa kayak begitu? Karena mereka tuh dulu kalau berdagang ke negeri Syam, berniaga pasti lewat yang namanya Madinah. Kalau mau ke Syam pasti lewatin Madinah. Mereka takut kalau misalkan Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, nanti penduduk Madinah jadi pengikutnya Nabi Muhammad, nanti penduduk Madinah jadi cinta sama Nabi Muhammad, sehingga menjadi pembela-pembelanya Nabi Muhammad yang akan menghalangi perdagangan mereka, yang mengakibatkan nanti mereka akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Buruk sangkanya mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang suudzon, orang yang buruk sangka dijauhkan dari kebaikan. Lihat orang-orang kafir Quraisy, gara-gara suudzon dijauhin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulunya mereka menyanjung Nabi, cinta kepada Nabi. Nanti kita bahas. Terus ya, itu kita lihat dulu perang suku Dayak sama Madura. Ya, orang Dayak nggak berani ke Madura, orang Madura juga nggak berani ke Dayak. Udah fanatik kayak begitu. Emang begitu. Saat itu terjadi juga sama. Mereka nggak berani. Sebab apa? Nanti takut yang sukunya Nabi Muhammad bakal fanatik dan membalas daripada perbuatan mereka. Akhirnya mereka cari cara yang tepat sampai akhirnya mereka dapatkan di satu rumah yang namanya Darun Nadwa. Satu rumah yang dibangun oleh Usair, kakek moyangnya Nabi Muhammad. Kita lihat sadisnya, kejamnya mereka orang-orang kafir Quraisy pengen membunuh Nabi Muhammad, rapatnya di rumah kakek moyangnya Nabi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Kayak sebagian orang sekarang, mereka mengaku para pecinta Nabi Muhammad, tapi mereka membenci daripada keluarganya Nabi Muhammad. Benci keluarga Nabi Muhammad, tapi mereka baca karangan-karangannya para keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benci sama keluarga Nabi, tapi dibaca maulid, tapi dibaca ratib dan lain sebagainya. Hal yang dimuliakan oleh
kita kasih pedang, satu-satu dikasih pedang, nanti kita kumpul di depan rumahnya Muhammad, kita kepung, dan saat dia keluar dalam waktu yang sama kita langsung hembuskan pedang kita. Saat itu Muhammad mati dan kita dalam keadaan aman. Gak bakal nanti suku Bani Hashim dan Abdul Manaf menyalahkan satu orang, sebab yang ikut andil semua suku yang ada di kota Mekah. Oh, ini ide yang bagus, kata para sahabat, kata orang-orang kafir Quraisy yang saat itu hadir mengiyakan pendapatnya Abu Jahal, musuhnya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Malaikat Jibril turun ke Nabi Muhammad sampai apa? Bawa perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rasulullah, hadhihi lailah la tabit ala firasy. Ya Nabi Muhammad, malam ini kamu jangan tidur di atas tempat tidur. Langsung Nabi Muhammad ngabarin Sayyidina Abu Bakar, sudah dekat wahai Abu Bakar waktu kita hijrah, sungguh ya Abu Bakar. Nabi Muhammad minta ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menemani hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Saat itu Sayyidina Abu Bakar terpilih menjadi temannya Nabi untuk hijrah ke Madinah. Abu Bakar Siddiq matanya berkaca-kaca, berseri-seri, terharu. Seharusnya takut kenapa? Dia menjadi sahabat menemani orang yang diancam bakal dibunuh, tapi tidak untuk sosok Abu Bakar Siddiq. Apapun yang terjadi, yang penting dia sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada yang menarik. Apa yang menariknya? Saat setelah dari rumah Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan perintahkan Ali untuk tidur hari ini di atas tempat tidurnya Nabi. Kemudian Nabi kasih ridanya Nabi yang berwarna hijau dari Hadramut yang biasa Nabi kenakan untuk selimutnya Nabi tidur. Sayyidina Ali kayak begitu nurut, seharusnya takut kayak begitu bakal 90% bahaya, bakal dibunuh. Tapi dia yakin apa katanya Rasulullah, gak ada keburukan yang akan menimpamu, tidak akan ada bahaya yang mencelakakanmu. Ya Subhanallah. Pertanyaannya, kenapa saat itu Rasulullah gak ngajak aja Sayyidina Ali untuk hijrah bersamanya dan Abu Bakar Siddiq di kota Madinah? Kenapa Sayyidina Ali gak diajak? Dibiarin sama Rasulullah di kota Mekah, suruh tidur di atas tempat tidurnya Nabi. Kenapa gak diajak? Jawabannya, karena saat Nabi hijrah sifatnya mendadak. Saat itu di sisinya Nabi Muhammad masih banyak amanat-amanat orang-orang Quraisy, harta-harta orang Quraisy yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Jadi dulu belum ada yang namanya bank. Orang kalau mau nitipin harta, uang banyak dan lain sebagainya, dititipin kepada orang yang mereka percaya, yang mereka amanat, yang mereka jujur, dan mereka yakini saat itu tidak ada yang paling amanat dan jujur seamanat dan jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kayak begitu. Sampai apa? Nabi Muhammad sama orang-orang kafir Quraisy dulunya sebelum dia diutus menjadi Nabi dan Rasul dijuluki apa? Muhammad Al-Amin, Muhammad yang sangat amanah. Mereka yang kasih julukan Muhammad Al-Amin, tapi mereka juga yang berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Jahat luar biasa, niat membunuh Nabi Muhammad, tapi tetap minta tolong jagain hartanya kepada Nabi Muhammad. Minta tolong jagain hartanya sama Nabi Muhammad, titipin hartanya sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak menelantarkan mereka, tidak menyia-nyiakan mereka. Kalau Nabi mau membalas keburukan mereka, mungkin sama Nabi ditinggalin aja begitu hartanya ditelantarkan. Tapi tidak seperti itu. Kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Orang yang jahat sekalipun, bahkan yang paling jahat, pengen ngebunuh Nabi Muhammad, tapi hartanya tetap dijaga sama Nabi Muhammad. Adakah akhlak yang paling mulia semulia akhlaknya Nabi Muhammad? Kita bagaimana ada orang jahat sama kita, ya kita besok-besok udah malas dan ogah untuk dia lagi. Tapi lihat akhlaknya Rasulullah. Ya. Rasulullah biar orang jahat sama Rasulullah tetap baik kepada mereka. Singkat cerita, akhirnya Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya Nabi. Kemudian Rasulullah hijrah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Demi Allah, Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq keluar rumah bukan dalam keadaan takut, tidak dalam
dibutakan mata mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad sudah sampai dekat ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan orang-orang Madinah sudah mendengar kabar akan kedatangannya Rasulullah. Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq sedang berjalan menuju ke kota Madinah dan mereka sudah memprediksikan kedatangannya. Saat itu mereka menunggu di Babil Madinah, di dekat daripada perbatasan Madinah. Mereka membawa orang tuanya, ada yang membawa anaknya, ada yang membawa tetabuhan, ada yang naik ke atas gunung, ada yang naik ke atas pohon ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat dari kejauhan apakah sudah tampak dan sampai baginda Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sampailah terlihat dari kejauhan dari orang yang lebih tinggi tempatnya dan mengabarkan orang yang di bawah itu Rasulullah sudah datang. Langsung mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sambutan sahabat Nabi Muhammad ada dua, ada Ansor dan Muhajirin. Apa bedanya? Orang-orang Ansor adalah orang-orang yang asli penduduk Madinah. Mereka emang tinggal di Madinah. Mereka adalah orang-orang Ansor. Kenapa disebut Ansor? Dari kata Nasara yansuru, Nasra, orang-orang yang membela Rasulullah. Mereka jadi pembela-pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satu lagi kaum Muhajirin. Siapa kaum Muhajirin? Orang-orang yang hijrah dari kotanya ke kota Madinah. Karena setelahnya Rasulullah tinggal di Madinah, dakwah di Madinah sampai Rasulullah wafat di Madinah. Dan siapa mereka sahabat yang hijrah ke kota Madinah, kemudian Islam, kemudian sampai mati pun menjadi sahabat Nabi Muhammad, mereka golongan orang-orang Muhajir. Rasulullah disambut, tala'al badru alaina min thaniyatil wada, telah datang kepada kita Rasulullah yang diumpamakan Badr, bulan purnama, min thaniyatil wada, dari satu bukit yang bernama Thaniyatil Wada. Ya, Qasidah menyebutkan tempat saat itu Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sedang berjalan di dekat Madinah, kelihatan di bukit Thaniyatil Wada. Wajib syukur alaina, maka wajiblah kita bersyukur atas kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita bersyukur
dengan hijrahnya Rasulullah yang mengajarkan kita banyak pelajaran dan banyak hikmah yang bisa kita ambil dan banyak cerita yang harus kita dengarkan dari perjuangan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad hijrah, capek, letih, keringetan, butuh waktu banyak, berhari-hari gak naik mobil, gak dingin panas-panasan, cuma naik onta, nahan lapar, nahan haus. Yang kayak begitu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang cuma hamba-hambanya Allah, hamba-hamba biasa. Orang-orang Quraisy akhirnya gara-gara melihat lagi para sahabat, jangan merasa udah punya uang banyak, jangan merasa udah punya pangkat tinggi, jangan pernah merasa udah jadi tokoh. Kita semua bakal mati, dikubur sama dalam tanah pakai kain kafan putih, cuman ditulisin nama kita di atas batu nisan. Lihat Rasulullah berjuang, maka kita sebagai hamba-hamba berjuang untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Anta syamsun anta badrun, kau bagaikan matahari, kau bagaikan bulan purnama yang indah dari kejauhan luar biasa bersinar. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin, kau cahaya di atas cahaya. Anta iksyu wa ghali, kau bagaikan intan berlian yang begitu mahal dan berharga. Anta mislahu suduri, kau bagaikan cahaya yang menerangi hati setiap orang yang gelap. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dapat mengembirakan hati Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad jembatan kita, Nabi Muhammad wasilah kita biar dapat ridhonya Allah. Gandeng terus Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kita perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak sholawat, perbanyak hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, hadir di majlis-majlis Nabi Muhammad, lakukan apa yang dapat membuat senang Nabi Muhammad, buat senyum Nabi Muhammad, maka engkau akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah taala pernah berfirman dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengabarkannya kepada semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad. Kalau ikuti Nabi Muhammad apa? Maka engkau akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dicintai sama Allah, maka dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tapi jangan cuma sekedar ngaku cinta. Tahu alamat cinta? Alamatul mahabbah al-ittiba. Alamat orang yang cinta adalah mengikuti jejak orang yang dicintainya. Maka jangan salah dalam bercinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad adalah cinta yang tidak akan menghasilkan kerugian. Adapun cinta kepada selainnya, mungkin bisa jadi kita akan mendapatkan kerugian. Tapi kita ingat, selain Allah dan Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Selain Nabi Muhammad adalah manusia-manusia biasa. Kita manusia, bukan malaikat yang bener muluk kagak ada salahnya, juga bukan setan yang salah muluk kagak ada bener. Kita cantengan, bukan tangan kita doang yang sakit, seluruh tubuh kita juga bakal ngerasain sakit. Gigi sakit, seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Begitu juga ketika saudaramu punya salah, ketika suamimu punya salah, ketika istrimu punya salah, ketika anakmu punya salah, jangan diumbar. Ingat, dia, kamu, dan kita semua adalah manusia. Terkadang benar, terkadang ada salah. Jangan malah bangga ketika orang ada salah. Kenapa? Nah, udah tunggu waktunya. Tenang juga kan lu. Emang gue udah tahu lu kurang ajar dari dulu. Gue tahu banget kecil lu. Ya, kita semua punya salah. Kita semua punya dosa. Harapannya mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekali lagi kita baca sholawat tibil dulu 2 kali. Habis itu kita tutup takbir dan zikir. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir diridhoi olehnya, dan yang lagi sakit mudah-mudahan
afiat panjang umur.